tafadhol. Masya Allah. Artinya kan yang ayat 20, hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, yang Ali pertanyakan, Allah kan Maha Kuasa atas segala sesuatu, Bapak. Artinya Allah mengetahui semuanya. Nah, bagaimana kalau perasaan kemunafikan tadi terbesit di hati? Jangan-jangan saya, ya Allah, itu bagaimana? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan. Terus Masya yang Allah, lain, Masya Allah, Masya Allah. masih ada kayak yang lain, penanya yang lain. Enggak satu aja. Kang Dodo, Ya, Insinyur Widodo Warminsan. Masya Allah. Ya, tafadhol ditanggapi. Silakan. Tadi apa sih? Ulang lagi. Kurang jelas. Pak Widodo juga yang di sampingnya nggak tahu tuh apa maksudnya. Kan jangan-jangan terjemahannya ya, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Berarti kan Allah meliputi semuanya atas kekuasaannya dan juga mengetahui. Nah, sedangkan Allah sendiri kan namanya sudah Maha Kuasa segala sesuatu ya. Terus bagaimana ketika ya Allah Engkau Maha mengetahui diri ini pun, Engkau Maha mengetahui tentang hati lah. Gimana kalau diri ini terbesit, ya Allah gitu kan. Hamba mengaku tapi hamba lemah, itu bagaimana Pak? Itu maksudnya Allahu muhitun bil kafirin. Ayatnya kan. Yang ayat 20. Nah, itu bunyi. Ini kan Anaknya bahaya bos. udah latihan, akrab. udah telat. Ya hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Ini kan Allah berkata ya, setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu. Ya. Dan apabila gelap itu, anggaplah ini saya lah katakanlah. Ya. Dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Ya. Sekiranya Allah menghendaki, Ya. niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Ya. Ya. Maksudnya terus Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. ya. Nah, kuasa dan segala sesuatunya kan Allah sudah mengetahui. Ya. Nah, terus diri ini nih, ya Allah, saya tuh seharusnya bisa melakukan ini, tapi hamba ini lemah, ya Allah, gimana ya Allah. Nah, itu termasuk sifat munafik ya Bapak? Artinya mengaku munafik ya? Gimana ya Bapak? Jadi wujud pengakuan bahwa memang Allah itu tahu mana hamba yang munafik, mana yang enggak. Kan Allah sudah ngasih dua pilihan. Termasuk yaitu Allah maksudnya menguasai kuasa atas segala sesuatu. Berkuasa untuk mengampuni atau tidak mengampuni. Berkuasa untuk mengampuni atau tidak mengampuni. Berkuasa untuk memberi petunjuk atau tidak. Bahkan berkuasa untuk mencabut itu petunjuk. Begitu kita ini kalau bisa istiqomah ya Rabb, ketika itu sekali cahaya itu Engkau pancarkan pada kami, sehingga aku konsisten kan gitu. Soalnya nanti itu di yaumil kiamat setiap hamba itu punya cahaya. Kadar cahaya itu redup tidaknya atau terang tidaknya tergantung keteguhan iman kita saat di dunia. Kalau iman kita remeng-remeng ya dia remeng. Bahkan kalau kita esok iman sore kafir ya tidak sampai satu farsah itu cahaya udah hilang. Ketika kalau memang Shirathul Mustaqim itu dimaknai oleh jalan yang rumit, jalan yang susah dilalui itu diperlukan cahaya, penerangan. Maka mau nggak mau ya kita harus punya iman, tidak setengah-setengah iman kita. Sebagaimana minggu yang lalu kita terangkan bahwa ada hamba Allah menyaksikan
hamba yang lain menyeberangi sirat dengan begitu cepat, kilat, terang kan gitu. Dia pengen seperti itu. Ada juga yang belum sampai satu farsah. Nanti satu farsah itu berapa meter? Antum cari sendiri. Nah, itu dia digerakkan, gelap, limbung, bimbang di situ. Jadi mundur enggak, maju enggak. Dia berpikir, ya Rob, jangan sampai aku seperti itu. Jadi terang tidaknya cahaya itu tergantung seberapa kuat kita punya iman, punya Islam, karena Islam dan iman itu merupakan hadiah atau nikmat yang terindah menurut saya. Nah, tadi kembali ke itu, apakah itu wujud kemunafikan ketika dia mengaku, ya Rob, kami itu hamba yang lemah. Ketika aku berbuat seperti ini, tolong ampuni, karena kemampuan kami terbatas. Dan memang kemampuan manusia terbatas, dan Allah tidak akan memberi beban kepada umatnya, kepada makhluknya, selagi makhluk itu. Artinya Allah memberi beban kepada makhluknya itu sekemampuan makhluk itu sendiri. Kan jelas itu. Rabbana la tu'akhidna, terus in nasina aw akhtana, itu kan MOU Kanjeng Nabi Muhammad dengan Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan Engkau hitung ini sebagai dosa ketika kami berbuat kesalahan. Ayatnya apa selanjutnya? Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Jangan pernah Engkau beri kami beban yang terlalu berat sebagaimana beban yang diberi kepada umat-umat terdahulu. Dan Allah, dan itu MOU Kanjeng Muhammad sama Allah ya diokekan. Orang na'am. Tapi Quran nggak ada na'amnya. Jadi yang jelas ya kita tuh hanya sebatas menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Tapi itu semua harus kita lalui dengan penuh kesadaran, bukan karena hanya sebatas menjalankan yang wajib. Karena kalau kita menjalankan perintah Allah hanya sekedar mengejar yang wajib itu, ya segala sesuatu kita lakukan dengan tergesa-gesa. Tetapi kalau kita melakukan karena kesadaran bahwa kita hamba Allah, tentu kita akan lakukan dengan penuh keikhlasan. Begitu. Yang pasti Mas Ali, hidup kita ada dua pilihan, wa nafsi wa masawwaha falahamaha fujuraha wa taqwaha. Dan hidup itu tidak ada abu-abu, cukup jelas, ada hitam, ada putih, ada hitam, ada putih, ada black, ada white. Tinggal kita pilih yang mana. Untuk memilih itu kita harus ada ilmu. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang Anda tidak punya ilmu, dan janganlah engkau mengikuti siapapun dia kalau dia tidak punya ilmu. Sama aja, Anda mencoblos seseorang, itu harus jelas. Yang tak coblos itu punya rekam jejaknya bagus enggak? Gitu. Jangan justru nyoblos. Jadi itu pentingnya. Kenapa kita harus hati-hati itu? Karena inna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Karena setiap sesuatu yang kita dengar dari siapa itu harus bertanggung jawab. Telinga itu bertanggung jawab. Dan sesuatu yang kita lihat dan hati kita pernah ngerasain ngomong gak enak, itu harus dipertanggungjawabkan. Semuanya Allah akan minta pertanggungjawaban. Makanya sekarang Allah ada termasuk nyoblos capres, KDS gitu. Antum cenderung ke siapa? Nah, yang Anda coblos itu punya rekam jejak nggak? Baik nggak? Jejak Anda nggak tahu. Dan seterusnya. Ada lagi? Boleh, saya yang nanya, coba nanya lagi. Boleh menambahkan.
Tadi menyimak omongannya Ustaz, itu boleh dikatakan ya menurut asumsi saya ya, ada munafik yang tulen, ada munafik yang apa tadi itu ya? Yang total, Iya, Kelas terang. setengah-setengah yang total. setengah. Nah, semalam juga kita Main debu yang. istilahnya kan mendengar Turun kan, sana cuci. fadilah daripada Cuci tangan sana. keuntungan atau Cuci tangan debu. tentang kalimat thayyibah ya Ustaz ya, sedang menyampaikan ya. Ya. Jadi mangkana apa sih Ustaz? Ya barang siapa mengucapkan la ilaha illallah maka dakhalal jannah. Saya pertanyaan dari kemarin juga sebenarnya belum puas. Dan tadi juga ada Ustaz juga menyimak kan. Nah, makanya saya bertanya kemarin dulu juga apakah orang munafik itu bisa masuk surga atau tidak. Nah, tadi ada selentingan yang munafik bisa ada yang total, ada yang setengah-setengah itu saja. Ya mohon dijelaskan lebih definisinya lebih jelas lagi gitu. Bagaimana jika seorang munafik dia lancar mulai dari Allah, saya kembali ke sini, dia menafik bukan, tapi lancar lah dari Allah. Dia kata Nabi, Bangkola lah itu. man qala akhiruhu la ilaha illallah dakhala jannah. Yang itu. Pada akhirnya innallaha ala kulli syai'in. Allah itu mengampuni atau tidak mengampuni orang yang mengucapkan la ilaha tadi ya Saya mau. menjadi kuasa Allah. Kalau mengampuni itu haknya Allah, tidak pun juga itu haknya Allah. Kita pun yang lancar tidak pernah merasa munafik itu belum tentu. Justru kita ini kan orang hidup, orang yang layak hidup dalam ketenangan. Dikatakan Nabi, orang yang sudah mendapat pasti dapat jaminan pengampunan Tuhan. Kanjeng Nabi yang sudah pasti mendapatkan pengampunan Tuhan itu hidup tidak tenang. Bagaimana dia mentakarkan diri, mendekatkan diri kepada Allah. Itu pun sebagai wujud syukur. Apakah kami tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Kendati pun kami sudah dapat jaminan, apalagi kita loh. Jaminannya apa sih? Hanya rahmat Allah, sedekah juga bisa kayak itu. Soal waktu juga jarang-jarang sholat kita tuh. Subuh, nggak terus-terusan. Subuh baru sholat zuhur, kan jarang-jarang itu. Baru asar. Kalau terus-terusan sholat, tampakin istrinya. Sholat terus. Kan subuh, zuhur, asar, kan jarang-jarang. Jadi bagaimana dengan orang munafik yang lihai mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah, apakah dia akan dimasukkan ke surganya Allah? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dimasukkan atau tidak itu menjadi hak Allah. Saya nggak berani mentakwil. Kata Fir'aun pun, kata Fir'aun pun, sekalipun dia mengucapkan nggak sampai kalau Allah mentakdirkan dia masuk surga, ya kenapa tidak? Kalaupun dia di neraka selamanya, dia memang sudah buahnya. Fir'aun itu jasadnya utuh ya, kita Al-Quran. Jasad. Jadi utuhnya Fir'aun itu justru menentang. Iya. Gambaran. Monggo, yang lainnya. Ya. Kalau do, Tapi harus optimis bahwa surga itu gampang. Kuncinya udah kita buka. Kita tahu kuncinya masa nggak bisa buka. ya. Miftahul jannah. Aina. Ya, Pak Bit. Malah yang nggak ada kuncinya dia neraka itu nggak ada kunci. Miftahul nar. Apa? Istaghfar ya. Haleluya. Ya kan, walaupun masih ingat kan? Itu pernah diprotes sama Abu Hurairah. Ya Rasulullah, apakah dijelaskan? Nanti bagaimana?
Kalau hanya mengandalkan la ilaha illallah, kan munafik itu bagaimana? Iya. Hadis itu sampai dalam, walaupun ia berzina, walaupun mencuri. Hadis itu tentang mengqala la ilaha illallah dakhala jannah. Walaupun ia berzina, walaupun ia mencuri. Tapi tetap dosa berzina, dosa mencurinya cuci dulu. Laundry ya. Di laundry dulu. Laundry dulu. Masuk Karena per laundry. kilo ya. Ya berapa lah gitu. Nanti ada ahli surga jahanamiyun. Di apa? Iya. Laundry dulu kan? Ya betapa tidak, karena ini kalimatul hak itu memang sakral sekali. Iya, sama-sama. Alaiha nahya wa alaiha num'at, alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha num'at. Hanya dengan kalimat ini kita tuh dihidupkan. Iya, depan ini dimatikan. Dimatikan dengan kalimat ini. Dibangkitkan mana itu kalimat ini. Jadi logikanya ya sapa sing akhirnya bisa ngomong la ilaha illallah ya udah pola jannah. Tapi itu juga atas takdir Tuhan kan. Iya. Kita nggak menjamin. Waktu mau lancar di situ la ilaha illallah sok pasakar mau. Siapa bisa menjamin? Ada yang bilang Nggak ada yang bisa menjamin. Boleh nggak sih bertanya lagi Pak Ustaz? ya, orang belum ditutup sih. Mengutip daripada hadis Rasulullah SAW, ada kalimat bahwa siapa yang bisa menahan rasa cinta hingga dia tahan sampai di ajalnya tidak tersampaikan, maka sama halnya dia mati syahid. Itu hadis benar loh. Dan bagaimana penjelasannya? Ya. Walau la burudatul bakhri la tahdu lagi syauhan, walau tasabbur la terpuk lagi khobban. Dekat tiada dingin, lautan nistahya rindu semakin membara. Dekat tiada kesabaran para diriku niscaya cinta bukan terpakan kepada. Betapa seseorang laki-laki yang menahan rasa syok ya, rasa rindu terhadap yang dirindukan kan. Saya tidak bisa menjelaskan lebih dalam terkait apakah ini satu hadis itu, namun juga kan ada kan wali Allah yang tidak menikah kan, seperti Rabi'ah al-Adawiyah. Ketika khawatir dia ketika mau nikah itu akan mengganggu, sekira nikahku suamiku akan mengganggu diriku atas dekatku dengan Allah. Kenapa sama sudah nikah? Cukuplah Allah lah menjadi kekasihku. Lalu kemudian kita lebih Habibi wa amli hayati wa tahiyati wassalam. Ursilul laki ma'abatil bahri hadal kalam. Kekasihku, teman hidupku, salam bahagia untuk menyampaikan salamku lewat gelombang air lautan dan segerombolan burung-burungan. Jadi itu coba kalau kita kan semua mengalami masa puber, masa pacaran kan, coba. Jika kita bertemu seorang pacar, mau janjian jam sekian, malam sekian, hati bagaimana? Deg-degan kan? Membayangkan kok ketemu nanti begini. Itu gimana ketika ruang itu kita pindahkan ke Allah? Kita mau ketemu pacar saja, hati itu senengnya kita. Apapun yang nggak ada kita adain, nggak punya pun kita adain bagi supaya kita punya demi kekasih kita. Coba ruang itu dipindahkan. Kita dalam rangka belajar. Kalau sesama makhluk aja begitu, bisa begitu, mau kepada Allah nggak bisa begitu. Makanya ketika orang yang kita cintai itu nggak ada, hilang, kita merasa kehilangan, kita beli motor